Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol santai aja ya. Semoga obrolan ini bisa memotivasi sahabat semua, terutama bagi para konten kreator yang berjuang ingin menjadi YouTuber dan bisa menghasilkan uang. Kita di sini sudah pasti semua berjuang untuk mendapatkan uang di YouTube. Tetapi jangan sampai kita itu lalai atau meninggalkan pekerjaan kita yang memang pekerjaan tersebut justru sudah jelas-jelas bisa mendapatkan uang. Jangan dicontoh seperti saya ini ya, karena saya sebetulnya profesinya tukang ojek. Di tukang ojek itu sudah pasti kalau saya mau nongkrong di pangkalan, setidaknya itu 10.000 atau 20.000 itu saya dapat kalau mau nongkrong ya di pangkalan. Tetapi semenjak saya berjuang di YouTube, setiap hari kerjaan saya mungkin senam mata dan senam jari ya. Senam mata kenapa? Karena saya setiap buka HP pasti saya membuka YouTube. Dan jari saya senam untuk membalas komentar kawan-kawan kita itu setiap hari sudah pasti ya. Nah, tetapi di situ pun saya tidak fokus selalu di YouTube. Kalaupun saya tidak ngojek di rumah, pasti suatu saat ada yang nelpon, itu saya langsung berangkat ya. Jadi saya sarankan buat sahabat YouTubeku yang memang sudah mempunyai kerjaan yang pasti ya, yang pasti-pasti yang sudah bisa menghasilkan uang, YouTube itu anggap aja sebagai hiburan. Kenapa saya bilang begitu? Jangan sampai terlalu fokus yang akhirnya kita nanti terjatuh di ujung-ujung saat mau sukses di YouTube. Kita harus anggap YouTube itu sebagai koleksi untuk kita menyimpan video. Nah, apabila kita berpikir seperti itu, kan kita tidak tahu ya, mungkin saja salah satu koleksi video kita yang sudah kita publikasikan itu banyak yang menyukai, dan pastinya kita akan bisa jadi mendapatkan uang kalau video kita itu bisa banyak penonton, apalagi kalau channel sudah dimonetisasi. Profesi sahabat semua, contohnya petani. Petani mungkin bisa menghasilkan uang dari menanam padi ataupun menanam sawit dan menanam yang lainnya. Tetapi di situ kita sambil bertani, kita memanfaatkan waktu yang mungkin kita membuat video-video yang mungkin bisa bermanfaat. Contoh cara menanam padi dengan benar, cara menanam sawit supaya cepat berbuah, itu pun sebetulnya akan bisa jadi motivasi buat kita semua ya. Kalau saja sahabat semua yang tadinya pekerjaannya contoh karyawan pabrik ya, karena di sini kebanyakan itu karyawan pabrik ya. Apabila kita meninggalkan karyawan, kita keluar dari pabrik demi untuk nge-YouTube, itu salah berat. Ataupun kita yang mungkin sudah bisa menghasilkan uang dari yang lainnya, tetapi justru kita pindah ke YouTube, dari YouTube kita berjuang ingin menghasilkan uang. Di sini kita jangan sampai fokus di YouTube. Di YouTube kita jadikan sebagai hiburan semata. Jadi kalau kita berpikiran seperti itu, saya yakin yang penting kita mau berjuang bagaimana kalau memang kita upload video itu, video kita bisa memaksimalkan ya, tadi ya sudah saya jelaskan, mungkin bagaimana sih orang-orang itu membuat thumbnailnya, bagaimana sih orang-orang itu membuat judulnya, kok bisa penontonnya rame. Di situ kita mau mempelajari. Jangan sampai kita di sini nge-YouTube itu memang sudah kita anggap hiburan, tetapi kita tidak mau mempelajari. Upload video thumbnail apa adanya, upload video judul apa adanya, itu akan sulit juga mendapatkan penonton. Karena kita ingat, YouTube itu adalah akses untuk kita bisa bersaing dengan para konten-konten kreator yang lainnya ya. Karena konten kreator yang lainnya pun sama, mereka saling bersaing untuk bisa videonya mendapatkan penonton. Karena video itu masing-masing beda-beda penonton. Terkadang kalau penontonnya yang mungkin penonton konten masak, kalau kita suguhkan konten tentang video-video musik, mereka tidak akan menyukai. Tetapi kalau penonton kita memang menyukai konten musik,
ya kita pasti akan menyuguhkan konten-konten musik. Tidak mungkin kita menyuguhkan pada mereka konten tentang masak. Sebetulnya untuk mempelajari per-YouTuban itu kita sendiri lambat laun akan paham kok ya. Justru saya sendiri di sini, ini pengalaman saya sendiri ya. Saya waktu pertama kali mempunyai HP Android, yang mungkin HP Android itu kalau sekarang HP-nya itu sudah sangat-sangat jadul ya. Di situ pun saya justru belum paham bagaimana cara menggunakan HP layar sentuh. Di situ saya pelajari, oh ternyata gini caranya, cara membuat WA. Mungkin kalau dulu itu ya kayak Messenger, itu saya pelajari. Nah, begitu saya paham YouTube, itu saya dikenalkan oleh kawan kita. Kawan saya pun mengenalkan, yuk kita iseng-iseng bikin konten di YouTube. Dan konten YouTube tersebut tidaklah mudah kita buat. Karena apa? YouTube itu banyak-banyak peraturannya ya. Ingat, YouTube banyak peraturannya. Pertama, kita tidak boleh upload video yang mungkin mengandung hak cipta. Kita tidak boleh upload video yang mengandung tentang video anak-anak. Nah, kita pun lambat laun akan tahu, oh ternyata yang diinginkan oleh YouTube itu video seperti ini. Nah, kita pun bisa tahu, oh ternyata video yang diinginkan oleh penonton itu seperti ini. Nah, dari situ kita jangan sampai lengah. Kalau kita terlalu ambisi di YouTube, justru membuat kepala kita itu pusing. Kenapa? Ya mungkin kita kerjanya hanya YouTube. Di pikiran kita itu hanya YouTube. Tidak ada pikiran yang lain. YouTube ada waktunya. Ya, ingat, YouTube ada waktunya. Selagi kita senggang, selagi kita santai, kita buka YouTube. Tidak mungkin kita 24 jam nonstop membuka YouTube. Kalau YouTube itu memang bisa menghasilkan uang, sudah jelas ya, karena saya pun merasakan. Tetapi itu penuh perjuangan. Merangkak sampai saya bisa berdiri, terus bisa berdiri. Itu pun tidaklah mudah. Di sini pun kalau kita berpikir positif, sebetulnya YouTube itu banyak manfaatnya. Manfaat pertama mungkin kita bisa menyimpan koleksi video. Manfaat kedua, kita banyak saudara di YouTube tentunya ya. Ya para YouTuber pemula, saudara-saudara kita tentu para YouTuber pemula lagi. Dan manfaat yang ketiga sudah pasti bisa mendapatkan cuan. Ya, itu sebetulnya manfaat YouTube. Tetapi yaitu kita jangan sampai terlalu ambisi. Anggap saja kita itu ya dibilang hiburan, tapi bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan uang. Kalau kita ambisi, justru kita itu nanti dibikin pusing, dibikin mumet pokoknya Maya. Ya, kalau kita ada kerjaan lain, kita sambil kerja yang lain. Kalau memang sahabat semua ada kegiatan yang lain, kita ambil kegiatan yang lain, apalagi kegiatan tersebut justru sudah bisa terbukti bisa menghasilkan uang. Nah, kita gunakan, manfaatkan waktu tersebut ya. Jangan sampai, contoh seperti saya nih. Saya pas lagi membuat video, mungkin video ini belum saya edit. Dan tiba-tiba ada yang nelpon, saya disuruh ngojek. Sudah pasti ya, kalau pikiran saya males, itu sudah pasti saya tolak. Ada aja alasannya. Saya lagi sibuk lah, saya lagi inilah. Tetapi kalau saya semangat, begitu saya lagi bikin video ataupun lagi buka YouTube, ada yang nelpon untuk ngojek, itu saya langsung siap, berangkat. Saya langsung tempur. Walaupun itu si Angga suka ngintip, itu tidak jadi masalah saya. Yang penting saya bagaimana caranya bisa menghasilkan uang. Jangan sampai sahabat semua berpikiran negatif ya, tetap berpikir positif tentang diri kita. Kesuksesan, kejayaan, dan keberhasilan di YouTube itu juga ada pada diri kita sendiri. Saya yakin kita harus mempunyai rasa percaya diri dan yakin terus berdoa, berjuang, semangat. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.